Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita dapat bertemu secara tatap mata, tetapi semangat untuk belajar kita harus tetap selalu semangat, selalu berkorban. Bagaimana? Udah siap untuk kuliah hari ini? Kalau kita sudah siap, mari kita berdoa. Terlebih dahulu, semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat bagi kita dan semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin. Terima kasih. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang manajemen usaha. Dalam suatu usaha, sangat diperlukan sekali tentang suatu itu manajemen. Bagaimana usaha itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan kita, maka kita perlu adanya manajemen. Manajemen itu sendiri apa? Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengarahan segenap kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas dalam suatu organisasi. Nah, dalam suatu organisasi pun perlu adanya manajemen itu sendiri. Dengan adanya manajemen itu, suatu organisasi mempunyai tujuan, maka dapat berjalan secara maksimal. Nah, kalau manajemen usaha sendiri itu apa? Manajemen usaha adalah segala sesuatu kegiatan untuk mengatur segala hal dalam menjalankan usaha sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Namanya suatu usaha, kita kan bertujuan mesti dapat berkembang secara pesat, dapat menghasilkan laba yang menghasilkan untung yang tinggi. Kan mesti dalam suatu usaha kita mempunyai ciri-ciri tersendiri. Kan ada tujuan-tujuannya itu sendiri. Seperti kita memiliki usaha karena kita dalam bidang kimia seumpamanya usaha kosmetik gitu ya. Apa tujuan pertama? Tujuan pertama punyai usaha kosmetik yang sudah BPOM, HALA, MUI, dapat label itu, terus sudah memiliki berbagai cabang itu. Lah untuk memulai untuk menetapkan tujuan-tujuan perlu adanya untuk sebuah manajemen. Apa sih sendiri fungsi manajemen itu? Fungsi manajemen ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini ditentukan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dikerjakan, bagaimana melakukannya, dan cara apa hal tersebut dilaksanakan, dan siapa yang akan melakukan proses tersebut. Proses tersebut itulah yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu rencana. Nah, perlu ada rencana. Kita mau membuat usaha tahu. Kapan ya kita melakukan usaha tersebut? Terus bagaimana ya caranya itu? Meliputi bahan-bahannya, terus bahan-bahannya, alat yang dibutuhkan, berapa biayanya, terus siapa saja yang akan melaksanakan hal ini, siapa yang akan jadi memasaknya, siapa yang akan menjadi memasarkannya, itu semuanya harus direncanakan. Nah, tahap perencanaan pertama itu menetapkan tujuan. Tujuannya apa tadi? Sebenarnya membuat tahu, gitu ya. Membuat tahunya ini dipasarkan kemana, seperti itu. Merumuskan keadaan seperti saat ini. Keadaan saat ini tahu ini sudah banyak sekali yang menjualnya. Tetapi berarti perlu adanya inovasi. Sekarang itu zaman era milenial. Produk tahu tapi diolah secara milenial, seperti dibuat tahu bulat, tapi tahu bulatnya nanti dikasih inovasi, dalamnya ada keju, ada seperti itu, terus nanti disosmedkan lewat Instagram dan sebagainya, kan karena saya merumuskan keadaan saat ini. Setelah itu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Nanti kemudahannya itu ketika saya melakukan penjualan ini tuh nanti laku cepat gini. Hambatannya apa? Ya mungkin
perlu sering-sering posting dan sebagainya, perlu aktif. Nanti kan kadang ada yang walaupun kita sudah aktif di sosmed, kalau kita baru kan masih sulit seperti itu. Saya itu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Karena sudah ada, kita sudah merumuskan tujuannya apa, keadaan saat ini apa, masalah hambatannya sudah terus merencanakan. Oh, saya mau buat produknya seperti ini, foto produknya saya seperti ini, tanggal ini, orang-orangnya siapa saja ini. Oh, terus setelah itu tercapailah tujuannya. Yang kedua itu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan berbagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Dalam pengorganisasian, seorang manajer harus dapat mengatur dan menguasai pekerjaan dan sumber daya di antara para anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai tujuan. Terbentuknya suatu struktur organisasi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Nah, dalam suatu usaha itu perlu adanya organisasi yang bagus. Nanti ini dia sebagai manajer, sebagai pemilik, nanti dia bertugas melihat bawahannya, karyawan ini sebagai ini produksi, karyawan ini sebagai pemasaran, karyawan ini sebagai ini. Perlu adanya sebuah pengorganisasian yang bagus. Tujuan pengorganisasian mempermudah dalam mempelaksanakan tugas dengan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Menentukan pembagian tugas atau kegiatan kepada setiap anggota organisasi atau karyawan, memperjelas hubungan antar kerja anggota organisasi, menjamin terjadinya koordinasi antar anggota organisasi. Nah, karena sudah ada organisasinya itu, tugas tupoksinya itu masing-masing jadi jelas. Si A sebagai produksi, si B sebagai pemasaran, si C admin. Nanti kan jelas, nggak bisa nanti si C jadi produksi, nanti si B jadi admin, nggak bisa. Nanti kalau itu suatu usaha itu nanti akan terombang-ambing dan tidak bagus. Tujuan apa nanti tidak bisa terlaksana dengan baik. Pembagiannya dan kegiatannya itu jelas. Hubungannya jelas. Hubungan ini seperti apa, hubungan ini seperti apa jelas. Walaupun seandainya nanti si A sudah selesai kegiatannya, produksinya sudah selesai, mau membantu si B, gak apa-apa, tapi ini ada jelas hubungannya. Kamu sebagai cuma membantu dimintai tolong. Sudah jelas kehubungannya itu. Pelaksanaan. Pelaksanaan adalah sebuah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Dalam menjalankan organisasi, para pemimpin atau manajer harus menggerakkan bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan dengan cara memimpin, memberi pemerintah, memberi petunjuk, dan memotivasi dengan pedoman pada rencana yang telah disusun. Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah, dan sampai ke bawah. Nah, kalau kita sudah merencanakan, terus sudah ada organisasi yang bagus, juga harus dilaksanakan. Kalau cuma direncanakan, di organisasi tapi dilaksanakan ya sama aja, kan? Nah, dalam pelaksanaan itu perlu bergerak bersama. Nggak hanya yang atasan saja yang bergerak, bawahannya diam, atau bawahannya yang bergerak tapi manajernya, pemimpinnya cuma santai-santai menonton. Nggak bisa begitu. Semuanya harus bekerja dari atas sampai ke bawah. Nah, apalagi seorang manajer itu harus pemimpin kan manajer itu harus memberi perintah yang bagus, memberi petunjuk, memberi arahan, motivasi, tidak hanya menyuruh kamu harus ini, kamu nggak boleh seperti itu, tapi harus memberi petunjuk yang baik dan bagi bawahannya. Selanjutnya, pengawasan dan pengendalian. Controlling atau pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai melaksanakan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dikendalikan sesuai dengan rencana yang disusun. Dengan adanya pengendalian, diharapkan tujuan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Setelah kita membuat rencana, melakukan organisasi, dan melaksanakan, perlu adanya pengawasan. Apakah ini yang selama ini kita lakukan itu sudah sesuai enggak dengan tujuannya? Perlu adanya pengawasan. Kalau ternyata ada kesalahan, ada penyimpangan, maka perlu adanya pengendalian. Dikendalikan baik mungkin bagaimana tujuan yang telah kita tetapkan dapat terlaksana.
Dalam kegiatan ini juga dilaporkan faktor-faktor pendukung dan penghambat kerja, sehingga memudahkan perbaikan. Jadi, pengawasan dilihat dari segi input, proses, output, bahkan outcome telah sesuai dengan atau sebelum dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam pengawasan ini tuh dilihat apa sih yang menjadi penghambat-penghambatnya jika terjadi adanya penyimpangan ya. Terus bagaimana ya? Oh, ini perlu dikendalikan seperti ini. Oh, ini seperti ini. Seperti dalam pemasaran kok ini ya. Pada bulan ini pemasukannya omset kita berkurang. Apa yang terjadi? Oh, ternyata perlu promosi dalam suatu media sosial perlu ditingkatkan lagi. Mungkin produksinya ini sudah perlu adanya variasi baru untuk menambah minat konsumen untuk membelinya, seperti itu. Untuk tahapannya, controlling pengawasan. Usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai prestasi yang dicapai kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan. Kalau ada penyimpangan, segera diadakan usaha perbaikan agar prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana. Kalau sudah adanya perbaikan, perlu adanya. Nah, pengawasan dilakukan pada semua tingkat manajemen, tingkat atas, tingkat bawah, tingkat atas pada seluruh bagian perusahaan, tingkat menengah atau bawah pada unit pimpinan masing-masing. Ini kalau controlling itu untuk mengawasi. Kalau pengawasan itu dilakukan dalam semua tingkatan, enggak hanya yang diawasi itu yang bawah saja, tapi atasannya enggak, tapi semuanya dilakukan. Ini untuk tahapannya, mengukur prestasi, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, melakukan perbaikan apabila ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. Interaksi fungsi-fungsi manajemen. Planning, menentukan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Nah, ini garis ini menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi. Seperti ini. Planning, hanya planning adalah organisasi. Penentuan bagaimana penyusun organisasi aktivitas dapat dilakukan. Studi organisasi di actualing, dilaksanakan. Proses motivasi anggota organisasi agar planning dapat dilaksanakan. Merencanakan, mengorganisasikan, pelaksanaan, dan controlling, pengawasan, monitor, dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar dapat tercapai. Planning juga berkaitan dengan controlling. Organisasi berkaitan dengan planning. Actualing berkaitan. Ini semuanya saling berkaitan, fungsi satu sama lain saling membutuhkan, seperti itu. Jadi tidak boleh ya. Jadi untuk suatu usaha itu dapat berjalan dengan sukses, dengan sesuai tujuannya sudah terlaksana dengan baik, maka harus memanajemen yang baik. Karena tadi ada manajemen, ada dong yang menjadi seorang manajemen itu, yang menjadi kepala manajemen. Nah, kepala manajemen itu disebut manajer. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Menurut Ernie dan Kurniawan 2005. Nah, manajer itu manajer fungsional, manajer struktural. Fungsinya ada SDM, pemasaran, produksi, keuangan, informasi. Manajer struktural ada top, middle, and low. Manajer struktural, top, kan tadi ada 4, top, middle, and low. Top, bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. Menetapkan kebijakan organisasi dari bimbing hubungan organisasi dengan baik. Contohnya direktur utama atau presiden utama. Ini dengan kata lain, dia yang memiliki usaha, Pak Direktur pertama. Middle management, tengah, mengarahkan kegiatan-kegiatan yang melaksanakan kebijakan organisasi. Contoh manajer pabrik. Nah, ini kalau tadi top itu kan yang paling tinggi. Nah, dia ketika punya cabang-cabang yang banyak, nah itu kan setiap cabang itu dia punya manajer lah. Itu namanya middle management.
Kalau lower management bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain, hanya membaik pekerja operasional. Contoh mandor, pengawas produksi. Nah, kayak di bagian produksi nanti ada pengawasnya, nanti bagian pemasaran nanti yang menjadi pengawasnya, itu namanya lower management. Yang selanjutnya itu operator atau karyawan operasi, itu yang paling bawah. Tapi walaupun ini ada top, ada middle, lower, operator, itu perlu harus melaksanakan semuanya yang semua manajemen, struktural manajemen tadi yang ada 4. Controlling ya, semuanya dikontrolling, nggak hanya operator dan lower management. Top management pun juga perlu dikontrolling gitu. Middle pun juga. Fungsi operasional dalam manajemen. Yang pertama tadi meliputi manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen operasi, manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Manajemen SDM. Manajemen SDM adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsi untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan. Dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Nah, kita dalam usaha, kita membutuhkan manajemen SDM yang sangat bagus. Kita merekrutmen SDM itu yang berkualitas tinggi. Kita dapat melihat kualitasnya tidak dari semuanya ya, dari pendidikan pun juga, terus dari skill yang dia punya, terutama itu skill ya dalam bidang usaha. Terus kita itu ketika kita sudah di manajemen SDM, terus kita lihat ini kualitasnya sudah bagus nah, kita terima nih. Terus kita lihat ketika dia bekerjanya, semakin bagus, konstan atau berkurang. Kalau berkurang, layak diturunkan. Kalau bertambah, layak ditingkatkan. Ya, tingkatannya itu kalau bagus perlu dipertahankan nih. Oh ini bagus ini anak ini, perlu dipertahankan dia. Dia sangat memberi timbal balik kepada perusahaan ini. Perlu orang ini orang bagus. Seperti itu. Yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhan dapat diwujudkan. Ini tuh orang pemasaran tuh ya, dia kan tahu, oh ini masyarakat saat ini butuh apa ya, kira-kira ini sebenarnya kita tadi punya perusahaan tahu ya. Tahu, kalau tahu saat ini masyarakat itu sudah biasa tahu yang seperti apa, biasa-biasa dari kedelai dan sebagainya. Perlu adanya inovasi yang peluang orang melakukan usaha ini sangat sedikit. Inovasinya itu apa? Seperti seandainya membuat tahu kuning atau tahu apa gitu. Oh ini masyarakat membutuhkan ini. Tahu kuning, masyarakat tidak perlu memberi bumbu dan sebagainya, tinggal menggoreng. Sering jadi seperti itulah. Manajemen operasi atau produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen. Dengan teknik produksi yang seefisien mungkin dan dimulai pemilihan lokasi yang produksi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Nah, manajemen produksi ini sangat penting karena produk yang kita akan pasarkan tuh bersumber dari ini, proses manajemen produksi ini. Jadi, kebutuhan masyarakat yang inginkan itu apa, kita penuhi. Nah, dalam produksi ini sangat penting. Mulai dari pemilihan ya, pemilihan barang. Ya, kalau kita mau buat itu kan memberikan kualitas yang bagus dengan harga yang seefisien mungkin. Tapi kualitasnya tidak kalah. Kualitasnya bagus, harga efisien. Sehingga nanti apa? Ketika kita melakukan pemasaran, nanti kan kita dapat menghasilkan produk yang bagus, nanti kita pasarkan dengan harga yang efisien. Kita itu perlu hingga pemilihan lokasi produksi. Pemilihan lokasi pun sangat penting. Ketika kita sebenarnya kita mempunyai perusahaan tahu ya tadi yang kita bahas. Kita memproduksi tahu ya di lingkungan yang
banyak masyarakatnya. Masa kita produksi tahu, tapi kita di gunung, terus kita mau pasarnya itu di bawah, jauh sekali. Nanti kan kita produksinya di situ kan kita jauh sekali kalau mau pemasarannya kan nggak bagus. Pemasaran tempat lokasi produksi itu harus sangat penting gitu. Nah, kita mau produksi punya perusahaan susu, berarti lokasi kita di mana ya? Dekat dengan peternakannya gitu. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana biaya bisnis yang diperoleh, dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Nah, ini sangat penting ya, karena kita tidak dapat produksi kalau kita tidak memiliki keuangan. Keuangannya harus bagus juga. Nah, merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh. Ya, mungkin ini kita perlu adanya kerjasama dengan rekan-rekan. Misalnya kita ketika bikin produk tahu tadi punya perusahaan tahu tadi, kita mempunyai supplier kedelainya sendiri, mempunyai supplier kayak pengemasan plastiknya itu sendiri, bungkus-bungkusnya itu sendiri. Itu kan juga termasuk sumber pembiayaan kita. Punya supplier nanti ini gini ya, pembayarannya gini-gini, perlu direncanakan. Terus nanti pengelolaan setelah pemasarannya seperti apa, itu perlu dialokasikan secara tepat untuk mengelola bisnis ini. Selanjutnya itu manajemen informasi. Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal, yang dapat mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Informasi ini tidak kalah penting karena dengan adanya informasi ini kan menunjukkan informasi seluruh masyarakat yang butuhkan itu seperti apa. Terus informasi dari dunia luar itu seperti apa. Terus nanti ada informasi masukan-masukan gini, nanti ini buat kemajuan bisnis kita, menjual usaha kita itu seperti ini, gitu kan? Karena masyarakat itu kan suka-suka berubah ya. Sekarang trennya ini mengikuti ini, trennya ini mengikuti ini. Jadi kita tuh perlu informasi-informasi seperti itu untuk untuk mendorong kegiatan bisnis kita untuk semakin berkembang. Penutup. Manajemen dilakukan agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi dengan cara benar, akurat, dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Manajemen itu sangatlah penting ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana itu manajemen usaha itu meliputi apa saja. Nah, kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Ya, sebagai tugas ya, karena kita sudah dari dulu pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari juga apa itu riset usaha, apa itu konsep usaha, bagaimana modal usaha. Nah, sebagai tugasnya ini, rancanglah sebuah usaha. Mau melakukan usaha apa, nanti meliputi tahap-tahapan tadi ya, melakukan perencanaan, organisasiannya itu seperti apa, melakukan perencanaan. Berarti rancanglah sebuah usaha, melakukan perencanaan. Ya, tadi merencanakan perusahaan kan ada menentukan tujuannya tadi, menganalisis hambatannya, menganalisis keadaan saat ini, menganalisis hambatan, terus nanti jadilah sebuah tujuan usaha. Nah, itu dianalisis SWOT, terus lakukan pembuatan produk. Lah, setelah kita melakukan planning, kita perlu dengan actualing. Nah, walaupun kita dengan actualing, kita harus mengingat ada organizing ya.
melakukan pembuatan produk. Jadi perlu adanya organisasi. Jadi nanti si ini bagian ini, si ini bagian ini, si A bagian membuat produksi, si B bagian pemasaran, itu perlunya ya. Nanti pembuatan produknya ini. Terus pasarkan produk yang kalian buat melalui media online dan offline. Kalau kita media offline saja ya, kita tinggal zaman dong, kan sekarang sudah pada media online. Lakukan penjualan melalui media online, bisa melihat Shopee, Lazada, Tokopedia, atau sebagainya, media online banyak, Instagram dan sebagainya ya. Dan juga punya toko offline. Nah, ini tugasnya secara kelompok, nanti dibagi setiap kelompok terdiri 5 mahasiswa. Ya, nanti ini tugasnya bersifat proyek. Nanti minggu depan itu Ibu tagihnya itu cuma rancangan, enggak tagih sih. Nanti mengirim ya rancangan usahanya itu seperti apa. Nanti kita lihat, oh ya sesuai, silakan lakukan pembuatan produk gitu. Nanti ini setelah dilakukan pembuatan produk dan pemasaran, nanti disusun laporannya ya. Terima kasih, sekian kuliah kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Semoga kita semua dapat menjadi pembisnis yang sukses. Ya, karena walaupun kita kan sebagai pendidikan kimia, tapi kita juga harus memiliki jiwa-jiwa pembisnis. Gitu ya. Kan salah satu profil lulusannya kan selain menjadi guru, itu kan juga menjadi pembisnis, KWU, entrepreneurship, seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat bagi kita semuanya, untuk ke depan kita menjadi lebih baik. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.